Ade. Jangan. Dengar siapa yang perlu didengar. Why do you think you're still singles? Oh my goodness. Hai, hello guys, welcome back to my channel, My Venture. Oke, jadi hari ini mau santai-santai saja. Jadi saya mau bawa satu orang untuk kita cerita-cerita. Tidak juga kosong betul, tapi ya based on ini. Oke, tapi sebelum itu mari kita menjemput. Tara, dipersilakan. Kejap. Ini ada diedit. Dipersilakan. Tara. Oke, jadi hari ini masih sejak tadi kita santai-santai. Oke, apa kita mau buat nih? Oke, ini di sini ada soalan-soalan. Wow. Ya, soalan. Jadi kami dua, mana-mana sejalan antara satu orang, lepas itu kalau dia pick itu soalan, and then dia yang akan jawab. Ya. Oke, ayo Based ready? on opinion Based masing-masing punya on opinion lah kan? opinion masing-masing. Oke, siapa mula? Kau lah. Siapa? Kau lah. Aku. Iya, soalan yang Jadi kami ini kami jawab spontan saja nih. Ada kupi-kupi. Kupi-kupi. soalan dia kasih kuat teman. Ayo Mika benar nih. Oke, ini soalan dia. Wow. Ini apa kah? Udah saya baca. Kau baca lah. What would your best friend say is your best quality? Apa kawan kau cakap quality the best kau begitu? Nah, apa kawan kau cakap? Aku tuh jawaban. Iya, kau The jawab. best quality yang selalu saya dengar kawan-kawan saya cakap. Ini emang dari dulu nih. Kuat ketawa. Oke. Dan yang kedua apa? Peramah begitu. Iya, jadi Friendly ini, lah kan? Iya, friendly. Oke. Dua itu. Dua. Ya, lihat kau. Kau mau anu kah? Kau mau cabut? Cabut lah. Cabut lah, oke. Oke. Saya cabut ah. Goncang-goncang dulu. Nah, kau dapat soalan yang oke. Ini soalan dia. Soalan yang kedua. Apa? Which of your Tulisan saya personality mantap. traits are you most proud of? Oi, banyak ini. Salah satu dia yang saya bangga dengan diri saya sendiri, never give up. Sebab saya sekarang sudah masuk dalam 30 siri. Jadi saya sudah lalui banyaklah bukit dalam gunung, bad and good punya journey. Jadi satu hal yang saya sedar, yang saya tidak tahu pun, saya ada pula nih macam personality, yaitu never give up. Oke, guys. Sudah. Oke. Kamu jawab. Udah aku. Mas Fad. Kau tahu juga itu apa? Personality yang bangga. kau bangga. Kalau saya senang saya macam kalau saya jumpa yang stranger. Orang. Iya, jumpa Orang orang asing. yang indah saya kenal pun kan macam ada. Kalau dia itu selamat, senang untuk saya mau masuk begitu. Saya rasa ya itu lah. Fleksibel, senang Iya, mingle around lah. senang mingle around. Bukan semua orang ada tuh. Iya, itu baru saya sudah. sadar juga. Saya pikir macam yang biasa-biasa aja sekali. Oke. Oke, next. Soalan yang ketiga. Ketiga. Oke, kita tinggal apa? What Apa? makes you angry? Oke, apa yang buat kau marah? marah? Bagus juga yang di kami talk, sebab adik-beradik kan, jadi senang lah mau tahu dia avoid nanti supaya dia tidak marah. What makes you Oke, apa? angry? Saya marah. Apa yang kalau kau pemerhatian kau apa? Apa yang buat saya marah? Apa yang buat kau marah? Kalau kau pandangan dari kau. Mungkin sebab salah satu dia aku penat, lepas tu orang banyak chit-chat, aku rasa salah satu juga yang Oh iyalah. Kalau saya lapar, yang selalu lah yang buat saya marah pula ya. Kalau saya lapar, kesejukan, kepenatan. Tapi ini macam semua orang pun dia bahkan sama mengantuk. ya mengantuk. Iya inilah. Ataupun ada something yang saya mau buat ini, tapi tiba-tiba last minute terus itu benda indah berlaku, itu pun buat saya marah juga. Oke guys, saya akan cabut soalan yang keempat sudah untuk kami punya talk ini hari. Udah ada siapa?
It's gonna Oke, get so us up. kami camping sekarang, kami pergi ya itulah. Oke. Oke, ini soalan yang keempat. Kamu excited kamu dengar? Oke. Wow, oh my goodness. This is the question that I never expected. Tapi saya coba jawab juga lah kan. Oke. Why do you think you're still singles? Oh my goodness. Ya, so honestly masih single. Sudah single selama almost 14 tahun kali, masuk 2023. Oh my god. 14 tahun. Kali terakhir break dalam relationship lah. Jadi ini soalan betul-betul kena. Why do you think you are still single? Reason pertama kenapa saya masih single sama 14 tahun ini, salah satu dia saya rasa sebab saya ini orang Kristen. Jadi saya pegang dengan prinsip agama saya lah. Selagi dia bukan mengenal Tuhan, saya tidak akan say yes, dan saya akan tetap dengan satu single. Kedua, sebab saya ada standard saya sendiri yang saya mau pegang begitu, dan saya rasa itu apapun yang terjadi saya akan hold itu. Saya cuma pikir satu saja, buat apa saya mau ada in relationship kalau itu lelaki tidak lebih baik dari saya punya father sendiri lah. At least dia akan lebih ada value lebih dari saya punya father. So I don't like smoking men. I don't like alcoholic men. Itu saya sangat consider. Selagi dia tidak lepas itu, I will say no. So that's why saya rasa itu yang paling strong. Other than that, I can consider at least dia hardworking. That's okay for me. Okay. Oh, okay, so it's your turn ini. Saya rasa ini soalan boleh dua-dua jawab ini. Oke, saya try untuk jawab ini. Sebab kami dua status dia memang single. Wow. Sudah lama single, oke. Hopefully gonna end. Hopefully gonna end. Tapi ya ini tahun 9 oh my god, 9 tahun. Wow. 9 tahun. Boleh dapat sudah lebih lagi PhD kali yo. Lebih PhD. Dan kenapa? Sebab macam sama dengan dia tadi. Kami ada standar dia tersendiri. Sudah sediakan satu standar yang selagi macam mana? Selagi itu orang Indalim pas itu standar kah? At least meet that standard meet lah. that standard. Oh, kira oke lah. Jadi the reason is belum jumpa orang yang tepat. Susah betul untuk kasih tapis itu orang untuk sampai ini standar. Itulah saya rasa standar. Kalau saya mau cakap dia punya quality kan, tidak juga heavy sangat, tidak juga terlampau tinggi, betul tuh. Cuma tidak tahu lah kenapa, memang susah. But don't worry guys, itu men still exist just trust the Lord, the timing for sure kan. Beautiful in His time. Hopefully kamu pun dan pandang remeh lah itu status in relationship atau single. Just be yourself, tidak payah macam pressure. Kalau kamu punya age itu makin raise up, dan apa orang cakap, parents, friends, just be yourself. You know who you are, what you want, and building a family is orang cakap bukan hal yang kau boleh pandang ringan lah. Okay, guys. Next question. Saya kan? Your turn. Okay, soalan yang kelima kan? Okay. Oh my god, sama saja macam tadi nih. Bukan dia sama. Aduh, kenapa ini soalan yang kena pergi pungutan? Apa dia bilang? What is the qualities you look for in a partner, spouse? Oh, qualities. Sudah aku cakap tadi, but ada lagi lain lah yang boleh share kan. Okay, so ini dia bilang quality apa yang kamu tengok di partner kau ataupun future husband, boleh kah begitu? Ataupun boyfriend kah, apakah? Okay, saya pun tidak tahu, banyak jenis soalan di sini, tapi soalan-soalan boy girl relationship yang kena pilih. Okay, quality. Okay, apa kau rasa? Kami ada sama juga sih gitu. Saya tidak suka yang merokok. Saya tidak suka dia peminum. Penjudi. Judi begitu. Oh my god. Saya suka dia orang yang kuat, hardworking juga. Saya suka dia, at least dia kalau dia kuat kerja kuat,
Boleh percaya dia bilang gitu. Boleh percaya bilang itu kan, biarpun ini. Dan saya suka kalau lebih kepada sepandang karakter lah daripada material. Saya lebih prefer tengok karakter. Jadi itu pun salah satu sebab juga kenapa susah betul mau tembus untuk from single to in relationship, sebab karakter. Iya. Karakter itu bukan senang mau jumpa. Kamu mau jawab kah? Ya, Quality. sure. Apa? Saya mau add on lagi. Salah satu quality yang saya look into the spouse itu seorang yang penyayang, bukan yang pemarah sama tolonglah ini paling tolong. Anda mau yang kedekut ah? Seriously, ya sama juga lah. Kita juga banyak dalam memilih like karakter lah first itu karakter lah. Oke, itu saja. Okay. You should ask yourself also, what are you looking for in someone, right? Kalau kamu single lah. Okay. Oh no. Nah, Oke, main. Soalan keberapa sudah? soalan dia ini awas. Soalan keberapa? Semua tiba-tiba soalan yang berbahaya nih, yang ini mungkin ke-6. Keenam kan. When have you feel like you were living to the fullest? Oh, ini soalan yang susah juga mau jawab dan tidak pernah orang tanya. Kalau saya akan rasa living to the fullest bila apapun yang datang dengan saya, sama ada itu tanggung jawab, peranan atau kerja, tugas dan apa sajalah, yang besar kah, yang kecil kah, bila saya lakukan itu dengan sepenuh hati saya giving the best, saya buat sepenuh hati dengan saya punya soul, dengan penuh kasih, macam yang ini sajalah saya mampu, macam begitu kan. Saya rasa itulah masa momen dimana saya I living to the fullest, sudah macam begitulah. Every time begitu, yang continuous lah, setiap hari saya akan rasa itulah living to the fullest, bila I'm giving the best, I try my best gitu. Apakah soalan Describe itu? 2022 in 3 words. Okay. Tell us. Apa? Self expression, passion dengan duit. Apa kalau duit begitu? Money? Duit kan? Tidak, do it. Duit. Do it. Buat saja. Lakukan buat saja. saja. Iya. So itu sajalah tiga words yang untuk 2022. Kau mana? Rest. Kedua parents. Ketiga my people. How do you feel about getting older? Salah satu memang less friend. Kedua banyak benda yang kau boleh share dengan yang lebih junior lah, dengan youth. Banyak benda yang kau boleh spill out pengalaman kau masa dulu yang ada benda yang bad kau buat, tapi kau boleh suggest saja, bukan buat keputusan. Oh iya, selain itu kan boleh juga, semakin kau getting older, semakin kau harus kontrol kau punya, kalau aku lah, sebab kadang-kadang bila makin tua ini kan makin banyak benda yang lepas yang macam kau akan drag kau sometime pergi backward. Jadi makin kau tua makin mesti kau kontrol apa itu yang kau mesti satisfy bah. Macam yang kau satisfy yang kau sudah buat bah, itu yang lepas lah gitu. Gitulah ya, itu yang saya feel. Iya. Mungkin kalau saya ada mau tambah apa tuh, benda yang kau boleh kontrol janganlah paksa. Let go, sebab bukan semua, cuman ada hal-hal yang tidak perlu untuk di hold kah begitu. Let go saja. Dan getting older, kau tidak perlu fokus terlalu ramai orang, fokus dengan quality circle saja, dengan orang, dengan dengar siapa yang perlu didengar. Itu saja. Iya. Summarize your passion, life purpose. Cuman life purpose cerita pasal ini terlampau nih, deep talk betul. Summarize your what? Passion dengan life purpose. Life purpose nih cuman tidak boleh cakap yang saya sudah jumpa purpose saya. Even sampai ke akhir, yang kalau lah ini hari terakhir saya punya hidup pun,
saya rasa saya tidak pasti lagi yang itu kalau purpose ya macam gitu. Tapi kalau untuk passion, yang benda yang kasih recharge gitu kan, saya sure itu kalau setiap kali saya tolong orang, ya tidak kira lah apalah, financial kah, masa kah, kau apa benda lah, asalkan saya bantu orang, dia melibatkan community, itu saya happy begitu. Itu antara passion saya. Selain daripada bila saya sudah tolong itu orang kan, and then saya transfer dia pergi self expression, macam saya tulis ataupun macam buat video begini. So itulah. Saya punya passion selalu saya mau give something. Walaupun ya memang dalam masa yang sama saya belajar juga bila saya give something sama orang. Sama ada itu lewat masa saya punya skill, saya punya talenta. Kalau saya give back, memang itu saja passion saya mau give back, give dengan budak-budak kah, dengan orang dewasa, dengan orang warga emas. Begitu saya sentiasa punya passion mau give back. Apa yang saya rasa saya ada begitu. Jadi saya sadar juga dalam masa saya kerjakan saya punya passion, sebenarnya saya belajar juga lah. Saya pun take away juga dari itu proses pengalaman saya gitu. Jadi itu saja yang saya boleh summarize saya punya passion lah, give back gitu. So purpose, bilang orang untuk menemukan purpose itu bukan senang. Ada segelintir saja orang yang dia akan terus dapat tangkap apa itu purpose dia. Pendek kata, setiap orang itu akan temukan dia punya purpose seiring berjalannya waktu. Jadi setiap saja kerjakan apa yang kamu sedang buat sekarang lah. You will go to the next level by level. What would you change about the education system in our state? Okay. Saya pun educator juga selama hampir dekat 10 tahun sudah. Tapi early childhood punya lah. So bagi saya apa yang saya mau tukar itu biarlah biarlah ini education make it fun, enjoyable begitu, yang more two way. Saya rasa itu perlu, jangan yang macam murid saja yang kita swap, but sometimes biar push mereka untuk bring out what inside them begitu. Teroka really know their self. When have you felt the lowest in your life? Oh my goodness, ini back to 2011 I think, around itulah 2011 ke 2012. Itu saya rasa paling lowest. Macam saya rasa pernah lagi saya pikir saya mau bunuh diri macam begitu. Yang kenapa? Saya baru habis diploma in farmasi waktu itu. Jadi memang target saya mau kerja. Nggak kisahlah kau terus dapat di government kah, apakah at least ada satu place untuk saya mau kerja begitu. Tapi macam saya rasa itu satu tahun itu pintu betul-betul yang kena lock, bayang kau mau langgar sekalipun tiada peluang untuk kau macam tu. Yang Tuhan begini punya situasi pun wujud kah macam tu, bayang sampai I have nothing left begitu, yang tiada money, family pun bukan orang yang senang, tiada ibu bapak saya bukan bekerja tetap begitu, beradik pun waktu itu bukan masih lagi sekolah semua. Jadi I don't have someone to depend on begitu. Jadi sampai tiada money, sampai mau sampai terkerja lagi di pub 3 jam. Lepas itu syukur bertobat juga lah. Jadi left itu place dan go back to kampung lah. Jadi kalau kamu yang mengalami lowest, itu tahap yang paling rendah dalam hidup kamu yang sekarang ini kan, just want to tell you, don't give up. Sometimes just go back to your parents, take time to rest. Sebab bila kita balik itu bukan bermaksud kita kalah. Macam yang pikiran saya bertahan di bandar begitu. Sebab saya tidak mau yang saya go back with nothing begitu, macam yang empty. Tapi sebenarnya untuk menang di dalam sebuah situasi, you need to retreat macam tu, yang berundur lah begitu. Just take a little time to rest begitu, yang supaya kita pun berpikir dengan waras, dengan logik, masih lagi consider yang tidak mau bunuh diri lah begitu. Okay, keep fighting everyone.
You will go through that moment. Trust me. Ya, lowest moment tuh penting untuk kita decide dia satu standar baru untuk kau punya new beginning. Ya, ya. Kedua lah soalan terakhir. Dalam banyak soalan sini mana yang bertuah? Udah lah kami kasih habis. Galap Yang sudah. bertuah. Ya. Okay, what's the next question? What Oma. accomplishment Kasih ba yun? are Apa you tuh? most proud of? Apa Oke, jadi kita mau sharing dari Shoyo apa? Apa sebenarnya? I don't know. You know yourself, your moment. Beda aku. I don't think so. Even it is just a small Most proud of. thing. It's also Banyak lah sebangga. salah satu. One of them. Yang saya bercakap sekarang nih bangga sudah sebab apa? Saya pikir saya tidak boleh cakap dan ini buat video dia pun itu pun untuk yang for now lah, antara yang saya bangga ialah ini. Ya, bercakap depan kamera and then editing untuk apa? Untuk simpan memori and then untuk kongsi bersama dengan kamu. Pendengar semua. Iya, dengan kamu juga. Ya, itu yang paling saya bangga buat Mas Em. Yeah. Ya. Enggak payah. I'm not gonna talk that again. Okay. Last one. Pas one. Okay, let's see. Stay at home parent Wow. versus working parents. Why? Gimana kau pilih? Stay at home parents. Oh, macam kami. Kita pernah cerita nih dulu. Iya pernah. Kalau saya sebenarnya saya lebih suka stay at home parents lah. Kalau saya lah, saya lebih suka saya fully jadi housewife begitu. Itu saya punya impian lah. Tapi seiring berjalannya waktu dia bilang saya still consider juga jadi working parents lah begitu. Sebab ada dua-dua pun ada kebaikan juga. Kau give back dan saya consider dua-dua lah. Saya okay dengan dua-dua. So how about you? Saya kalau sekarang saya lagi prefer working parent. Sebab gimana? Itulah ikut personality lah yang macam ini. Kami ada cerita ya sebelumnya. Lain orang ikut personality. So saya tahu kalau macam saya di rumah saja kan gitu. Kadang macam saya tidak tahu apa saya membuat. Dia suka jumpa orang. Ya, saya suka jumpa orang, saya suka pergi tempat-tempat. Jadi itu saya suka working parent. Tapi itulah mungkin dalam beberapa tahun saja terus malah atau tiba-tiba kamu mau jadi stay at home parent. Boleh jadi juga. Ya. So lain orang lain lah kan. Dia punya perspektif, dia punya kesanggupan. So, tapi kedua-dua ini ada pro and cons ya, dan dua-dua kalau buat betul-betul ada kekuatan dia. Satu, kau terus give untuk kau punya family, child, kids. Yang satu itu mungkin kau ada bagi sedikit dengan family dan kau ada bagi dengan kau punya working career, kau punya perjalanan lah begitu. Tapi dua-dua tidak ada masalah. Ya, depend on macam kau punya persetujuan lah dengan kau punya partner. Kesimpulan dia dua-dua itu oke juga, itu daripada kamu punya persetujuan saja begitu kan. So tiada salah dan tiada juga yang 100% betul. Jadi jangan pandang rendah dengan orang yang dia mau ini working parents ataupun dia mau yang what's that? Ya mau kerja. Dia mau kerja dan dia mau yang stay at home. Oke, so begitu saja kami punya talk hari ini. Tidak sangka pula soalan-soalan dia terlampau deep. So hopefully kami punya itu pandangan kami masing-masing secara pribadi. Hopefully dapat bantu-bantu juga ataupun tips. Just talk begitu saja sampai malam sudah nih. Sampai malam bisa kami talk. So jadi mungkin ada juga kami punya pendapat tadi yang mungkin tidak kamu rasa kamu tidak setuju, but it's okay. It's not like kita cuma mau berbagi ide itu. Kalau yang kamu tidak rasa okay, it's okay, just skip it. Tapi kalau kamu ada hopefully ada kamu take away juga lah value dan
tips nasihat daripada kami punya talk. So that's Thank you, guys. for our talk. Yes. Terima kasih karena datang ke studio. So I'm glad and so happy as well. This is my first invitation there. Yalah, so my pleasure. Okay, Thank you, guys. Thank you everyone. Don't forget Malam to sudah. subscribe. Okay, bye bye. Happy New Year. Happy New Year. Lari dulu baru nanti kau datang kan? Sedih banget kan. Kejap baru cerita gitu. Oke.